Hello everyone, perkenalkan nama saya Ivana Brida Fironi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Jember dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, NIM saya sendiri itu 220810101102014. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang apa itu bank sentral dan apa perannya bank sentral terhadap suatu negara. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu, bank sentral itu ibarat kayak Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia sendiri ini adalah induk dari bank-bank komersial lainnya. Nah, bank komersial itu misalnya kayak Bank BNI, BCA, BRI, dan lain-lain. Nah, eh, apa bedanya bank komersial sama bank sentral? Nah, kalau misalnya bank komersial itu kan kita masyarakat bisa menabung di bank komersial. Nah, kalau bank sentral sendiri itu tidak bisa, tapi bank sentral juga menyediakan namanya giro wajib minimum, yaitu menyimpan dana-dana nasabah yang dari bank-bank komersial itu tadi. Nah, kemudian ada juga namanya layanan kredit di dalam bank komersial itu kan ada layanan kredit kepada masyarakat. Nah, kalau di bank sentral itu sendiri itu layanan kreditnya itu disalurkan kepada bank-bank komersial yang sedang kolaps atau membutuhkan dana tambahan. Terus apa sih peranannya bank sentral itu terhadap perekonomian suatu negara? Nah, bank sentral ini kan memiliki 3 tugas utama ya. Yang pertama itu menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah, terus kedua itu menjalankan kebijakan moneter, dan yang ketiga itu menjaga sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, dalam menjalankan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia ini juga memiliki andil dalam membuat kebijakan tersebut. Karena Bank Indonesia sendiri ini bersifat independen. Meskipun independen, Bank Sentral ini juga memiliki saran-saran dari pemerintah, misalnya itu dari DPR. DPR juga memiliki hak untuk memberikan saran kepada Bank Sentral dalam membuat kebijakan. Namun nantinya hasil akhirnya juga tergantung dari Bank Indonesia sendiri. Nah, jadi kenapa sih transparansi di Bank Indonesia itu penting bagi kestabilan sistem perekonomian di suatu negara, khususnya di Indonesia. Nah, jadi itu seperti pembahasan sebelumnya, Bank Indonesia sendiri itu kan bersifat independen. Nah, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu sendiri, nah Bank Indonesia itu harus transparansi mengenai semua kegiatannya. Nah, transparansinya itu bisa kita lihat melalui laman websitenya dan media sosialnya. Misalnya seperti di link www.bi.go.id, di Instagramnya, di YouTube, dan di kanal sosial media lainnya. Nah, ketika Bank Indonesia ini bersifat independen, itu kan jelas pemerintah tidak dapat ikut campur dalam menentukan kebijakannya. Nah, agar tidak terdapat penyelewengan terhadap keindependennya tersebut, maka Bank Indonesia itu sangat penting untuk melakukan transparansi kepada masyarakat dan pemerintah. Nah, dalam undang-undang tersebut itu menjelaskan bahwa Bank Indonesia itu memiliki 2 tujuan tunggal. Yang pertama itu menjaga dan memelihara nilai kestabilan mata uang rupiah terhadap barang dan jasa, yang dimana dalam hal ini itu berpatokan pada inflasi. Nah, inflasi sendiri ini nantinya akan berpengaruh terhadap baik dari harga maupun pasokan dalam barang dan jasa. Kemudian ada tujuan tunggal yang kedua, yaitu menjaga dan memelihara nilai mata uang rupiah terhadap nilai tukar mata uang asing, yang dimana patokannya adalah kurs mata uang terhadap mata uang asing. Kemudian bagaimana sih Bank Indonesia menjaga kestabilan sistem keuangan yang ada di Indonesia? Nah, misalnya nih ketika inflasi, nah Bank Indonesia itu membuat kebijakan akan menaikkan suku bunga, yang dimana biasanya disebut sebagai BI rate. Nah, kenapa menaikkan suku bunga? Nah, tujuannya ketika suku bunga naik, masyarakat itu enggan untuk kredit atau meminjam uang kepada bank karena suku bunga tersebut yang terlalu tinggi. Terus kemudian masyarakat nantinya juga akan semakin banyak yang menabung atau menyimpan uangnya kepada bank. Nah, sehingga dengan kondisi tersebut peredaran uang yang ada di masyarakat itu semakin sedikit, dan itu untuk meminimalisir terjadinya inflasi. Dan juga nantinya ketika deflasi, Bank Indonesia juga melakukan sebaliknya.
Terus kemudian yang terakhir, apa tantangan Bank Indonesia pada saat ini? Nah, kalau misal kita lihat dari berita-berita viral pada saat ini ya, yaitu penggunaan layanan kris untuk media transaksi judol atau judi online. Nah, itu kan suatu penyelewengan ya, penyelewengan oknum-oknum untuk melakukan hal-hal negatif. Sedangkan Bank Indonesia itu mengeluarkan kris itu tujuannya untuk inklusi keuangan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran maupun transaksi. Tapi untuk oknum-oknum judi online malah dilakukan bukan sebagaimana mestinya. Terus kemudian ada lagi tantangannya yaitu terhadap cryptocurrency. Nah, cryptocurrency itu kan banyak sekarang Gen Z itu memainkan cryptocurrency, bahkan anak sekolah zaman sekarang itu mengenal cryptocurrency. Nah, sebenarnya cryptocurrency itu dapat melemahkan nilai mata uang rupiah. Memang cryptocurrency itu menguntungkan bagi penggunanya, tapi bagi negara, khususnya bagi bank sentral, itu sangat merugikan, terutama dapat melemahkan nilai mata uang rupiah. Kemudian cryptocurrency itu kan juga tidak jelas itu mata uangnya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, jenisnya kayak apa itu kan juga nggak jelas. Nah, sekian pemaparan mengenai bank sentral yang dapat saya paparkan kepada kalian semua. Misalnya kalau ada kekurangan atau ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.